Kita tidak usah pernah takut, kita tidak usah pernah khawatir, kita tidak usah pernah gentar, karena ada satu pribadi, yaitu Yesus yang terus ada di dalam setiap hidup kita. Dia setia, dia terus ada, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kasih setia, amin. Apapun yang ada di dalam ucapan dan saat ini, bahwa Tuhan menyediakan apapun jawaban doa, apapun itu kesembuhan, apapun itu mukjizat, Tuhan selalu menyediakan, karena Dia setia, Dia mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia terus ada. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau
tunjukkan kasih setiamu. Persilakan diampun, diampun yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Itu melihat kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Bapa yang setia, Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Sebelum kami melakukan banyak aktivitas, kami boleh mengalami hal-hal yang indah setiap hari, setiap waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Biarlah kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu mengucap syukur betapa Engkau baik. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu siang pagi, siang hari ini Tuhan. Di dalam setiap hati kami buka hati sungguh-sungguh, kami buka telinga rohani kami untuk kami mendengar suara Tuhan. Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu, Engkau pakai mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi biarlah suara Tuhan yang akan Engkau suarakan dan serukan kepada setiap kami. Kami percaya, kami menyiapkan hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kami datang merendahkan hati kami. Engkau ajari kami. Engkau ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita. Amin. Amin. Berarti kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan mudah lemah, ya, betul ya? Kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya pegangan apapun. Tapi dengan firman Tuhan kita selalu menjadi kuat. Ya, saya menyadari itu bahwa setiap manusia itu punya kelemahan. Ya, setiap manusia punya kekurangan. Tapi percayalah,
Kalau kita kuat, itu semua karena Tuhan. Kalau kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Artinya bahwa Allah kita, Tuhan kita itulah Maha Tahu. Dia memang Maha Tinggi, Dia Maha Mulia. Tadi pujian tadi ya. Ia yang diagungkan, Ia yang disembah, dan Ia Allah yang Maha Tahu. Amin, saudara. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, kita belajar. 1 Samuel pasal yang kedua kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan dari ayat yang ketiga. Ya. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita baca satu ayat ini. Itu puji-pujian dari seorang yang bernama Hana. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ini berkata demikian. Jangan kamu selalu berkata sombong. Ya. Jangan ada pada setiap kita kata-kata sombong. Ya. Jangan ada caci maki keluar dari mulut kita. Yuk renungkan ini. Ya. Jangan ada kata-kata sombong. Ya. Dan jangan ada di dalam hidup kita, dalam mulut kita, itu caci maki keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Artinya perbuatan kita ya, itu mengalami ujian demi ujian. Inilah proses dalam hidup kita. Ya, yuk kita akan belajar. Jadi saya akan katakan gini. Jadi kalau orang sok tahu, ya. Orang sok tahu bisa dikatakan bahwa itu orang sombong. Ya, betul ya? Berkata sombong, jangan ada caci maki. Jadi orang kalau sok tahu itu orang sombong. Betul ya? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia tidak tahu yang namanya esok hari akan terjadi apa, bahkan nanti akan terjadi apa. Betul enggak? Bapak Ibu, manusia itu tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Ya, bahkan ada orang pun tidak tahu apa yang ada di dalam kita. Karena apa? Tidak sadar. Tahu, tapi nggak tahu. Aneh ya? Aneh. Tahu, tapi nggak tahu. Ya. Bisa pura-pura nggak tahu. Apapun yang kita perbuat, seolah-olah kita ini pura-pura saja nggak tahu. Tapi Tuhan itu ternyata Dia tahu. Nah, bahkan kita sekarang baru tanggal berapa ya? 15 ya. Baru tanggal 15. Saudara nanti tanggal 15 bulan depan sudah bayaran dan terima gaji. Enggak ya? Enggak tahu kita. Ya. Tapi Tuhan tahu. Dia Maha Tahu. Bahkan ketika ada suami istri, ya, suami istri
warna kesukaan, makanan kesukaan. Ada yang belum mudeng artinya. Ruth tahu makan kesukaan suami. Apa? Betul, Ahmad. Betul. Paling suka itu berarti selalu disediakan, ya. Ada hubungan yang erat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang akan kita alami. Ya, tapi kita tidak tahu besok mau seperti apa. Ya, sampai pujian itu dikarang, aku tak tahu hari esok. Tapi aku tahu bahwa Tuhan sediakan. Amin. Tahu ya? Kita tidak tahu akan hari esok, tapi pujian mengatakan bahwa Tuhan tahu keadaan setiap kita hari esok. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya tahu yang Tuhan tahu segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh ya. Suami istri, ada suami ataupun istri atau anak itu kalau dikasih tahu tidak mau tahu. Ya. Artinya gini, dikasih tahu tidak mau dengar. Jadi akhirnya orang yang sok tahu ini lama-lama dia akan salah langkah. Coba renungkan ya. Saya diberi firman Tuhan ini untuk saya merenungkan hari-hari setiap kita. Nah, karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Dia ingin mengajar kepada setiap kita. Amin. Ya, Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita bahwa Dia itu Maha Tahu. Maha tahu. Jadi kalau orang sombong, ia dikasih tahu, tidak mau dengerin. Ya. Mungkin suami dikasih tahu, tidak mau dengar. Istri dikasih tahu, istri tidak mau dengar. Juga sebaliknya, ya. Mungkin orang tua kepada anak dikasih tahu, tidak mau dengar. Ya udah, ya. Ketika anak itu atau ketika suami itu, ketika istri itu mau melangkah sesukanya sendiri, bisa apa? Kepleset masuk sungai, ya. Artinya seperti itu. Bisa salah, ujung-ujungnya ia akan salah karena tidak mau dengerin. Pernah mungkin Bapak Ibu ngalami yang namanya ini? Pernah ngalami? Ujung-ujungnya karena tidak mau dengar, ujung-ujungnya salah. Mungkin pernah ngalami, ya, mungkin ngalami. Saya pun pernah ngalami. Saya mengakui itu, ya, itu namanya orang sok. Karena dikasih tahu tidak mau, diingatkan tidak mau, itu orang sok tahu. Jadi jangan heran, ya, jangan heran kalau ada orang yang merasa paling tahu, ya, sering kali salah melangkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu ke depan kita. Kita tidak pernah tahu 1 bulan lagi. Kita tidak pernah tahu 1 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan kita alami. Mari Bapak Ibu, ya, mungkin pasangan belum tahu dan tidak tahu.
Mungkin hubungan keluarga tidak tahu, satu dengan yang lain tidak tahu. Ya. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu. Nah, ini satu pelajaran bagi setiap kita. Kalau kita melangkah, kalau kita, ini artinya gini, kita berjalan, kita mau dengar suara Tuhan. Ya, kita mau dengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau dengar, kita bisa salah langkah. Kita bisa masuk got, kita bisa jatuh, kita bisa luka. Tahu ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin kita sadari ketika kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Orang yang sok tahu itu bisa salah melangkah, ujung-ujungnya akan salah. Ya. Dan yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan bahwa Allah itu Maha Tahu. Ketika Allah itu yang kita sembah, kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Kalau Tuhan, kalau Allah kita itu Maha Tahu, Ia tahu akan semuanya yang terjadi dalam hidup ini. Ya, hidup saudara dan hidup saya. Jadi jangan menyembunyikan kesalahan kita. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu semuanya. Jadi pelajaran ini, perenungan kita pada pagi hari, jangan menyembunyikan kesalahan. Atau kita pakai topeng aja, itu akan sia-sia karena Allah kita tahu. Mungkin suami istri ya, tidak tahu, suami atau istri atau anak-anak tidak tahu apa yang diperbuatnya. Mungkin ya, mungkin ia melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu yang salah, yang pura-pura disembunyikan. Ya, sepertinya itu ya, ada dua orang ini ya, disembunyikan. Ya, pura-puranya baik saja, pura-puranya baik, tapi kita tidak pernah tahu di balik kebaikan. Ya, kita tahu Yudas Iskariot ketika ia berkompromi dengan tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi tidak tahu persis mana Tuhan. Karena itu waktu malam, ya, ketika dia akan menangkap Yesus, Yudas itu berkata demikian, nanti kalau aku cium itulah Yesus. Saudara tahu mungkin ciuman itu manis, ya. Tetapi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Yudas. Sepertinya manis, tapi Tuhan tahu. Yesus tahu. Memang Yesus katakan, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan diadili, dan aku akan dibawa di kayu salib untuk mati di kayu salib. Yesus tahu segala apa. Ya. Segala kesalahan jangan disembunyikan. Ya, artinya gini, pura-pura baik seperti Yudas tadi ya, pura-pura memberikan satu ciuman, tetapi apa yang ada di balik hati Yudas? Yudas ingin menunjukkan, tangkap dia. Ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari kemahatauan Tuhan. Apa yang disembunyikan itu sia-sia. Artinya ya, saudara dan saya jangan menyembunyikan dosa. Orang kalau mau berbuat dosa itu senangnya apa? Bilang hidup dalam kegelapan dunia. Ya, karena yang gelap-gelap itu disenangi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan.
Saya ngalami 2 kali, masih agak gelap mau terang. Ya. Itu kejahatan yang dilakukan. Supaya apa? Supaya sepertinya orang tidak lihat. Tapi Tuhan itu tahu. Ia selamatkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Sehingga apa? Saya tidak mau menyembunyikan segala sesuatu yang tidak baik. Ya, artinya jangan menyembunyikan dosa. Saudara mau melakukan apa, saudara? Ya, mungkin saudara melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara tidak usah status-status atau masuk YouTube. Orang lain akan tahu. Tapi saudara akan masuk kamar, kunci. Saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya tidak tahu orang lain. Tetapi ingat bahwa Tuhan tahu. Semuanya, artinya dalam hidup kita. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kejahatan. Sepertinya baik, mungkin suami, mungkin istri. Sepertinya baik. Ya. Makanya jangan suka nyimpen. Jangan suka nyimpen yang tidak baik, ya. Karena Tuhan tahu. Benar ini. Ini kejadian, ya. Kejadian. Nah, Bapak Ibu Saudara, suaminya baru cerita. Ketika ia tahu pulang, istrinya pasti menunggu. Kepura-puraan ada di hadapan istri. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu tahu. Baru dia menunggu. Tapi jangan bilang-bilang. Saya bilang kamu minta ampun sama Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Ia tahu semuanya apa yang kita perbuat. Jangan pakai topeng, ya istilahnya gitu. Jangan pakai topeng dalam hidup ini. Karena Tuhan itu tahu semuanya. Pelajaran yang indah. Ya, pelajaran yang indah. Kalau kita ngajar anak-anak kita, biar anak-anak kita ini takut akan Tuhan. Jangan takut sama kita. Ya, jangan terapkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Takut sama kita, sama orang tuanya. Ketika nanti anak-anak itu mulai besar, dia mulai sekolah, dia mungkin pergi ke luar negeri, ya, katakan di Jepang, di Australia. Kita ini sering mengeterapkan didikan anak-anak itu kita ini kayak CCTV. Ya, kalau CCTV-nya mati, mereka akan apa? Bebas. Ya. Dia di luar negeri, dia di Jakarta katakan, kuliah aja, ya. Wah bebas karena tidak ada CCTV. Ini hati-hati. Jadi ajar anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Jangan ajarkan takut kepada kita. Nah ini hati-hati, ya. Bagi setiap kita, jangan jadikan diri kita itu CCTV. Nanti kalau anak-anak itu bebas, bisa keluar kota, ya, dia kuliah mungkin atau sekolah, wah seneng banget. Dia katakan bebas dari CCTV. Oh saudara, ada CCTV yang setia kepada setiap kita. Dia bukan mengawasi. Kalau di dalam Mazmur, coba dibuka ya, Mazmur 139. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. Daud menyadari segala dosa yang dilakukan oleh Daud.
Tuhan Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Tahu. Daud mau ditegur. Dan Daud katakan, engkau mengetahui aku duduk dan berdiri. Artinya apa? Diperhatikan segala tingkah laku kita. Mungkin selama ini kita tidak menyadari ada yang memperhatikan kita. Saudara, kalau diperhatikan senang enggak? Ya, mungkin suami istri ya. Nah, kemarin saya sempat khotbah ini di Sirahan. Ya, di Sirahan. Saya bicara sama suaminya. Suami kalau diperhatikan istri senang enggak? Suaminya menjawab dengan tegas, ya, dengan polos, ya suaminya. Enggak senang diperhatikan. Loh, kenapa ya kok diperhatikan kok enggak senang ya? Saudara, kalau diperhatikan istri atau suami senang enggak? Saya tanya bapak-bapak dulu, senang enggak diperhatikan? Ada yang memperhatikan itu senang enggak? Senang ya Pak? Ya, kalau senang jempol tangannya, coba diangkat. Bapak-bapak saya tanya dulu, bapak-bapak. Yuk tinggi, tinggi. Senang diperhatikan, ada yang belum? Oh, ada yang kalau gini-gini ini ragu ya. Saya katakan ya, ini saya kemarin saya sempat tanya sama suami. Kenapa sih kok kayaknya ragu-ragu? Seneng dong diperhatikan sama istri. Ya, enggak bebas Bu. Nah, ada yang bilang gitu ya. Enggak seneng diperhatikan. Nah, ini aneh ya. Tapi ya ada yang jawab. Enggak seneng diperhatikan. Diawasi, apalagi diawasi. Jam berapa? Saudara, kalau istrinya mengawasi suami, tadi suaminya tepat loh datang. Ya. Jam berapa? Jam 1 makan siang. Suaminya pulang tepat jam 1 makan. Pulang. Sampai istrinya itu bilang kuntilanak itu dasar itu. Ya. Suaminya ngaku, dia cerita, saya memang tepat karena saya diperhatikan. Tapi rasanya ya mau jengkel supaya ndak konangan, supaya ndak ketahuan, apapun bisa dibuat. Ya, oleh manusia apapun bisa direka-reka, tetapi Tuhan tidak bisa. Sadar, setiap kita ada yang memperhatikan. Ya, senang diperhatikan. Ya, saya tanya yang belum menikah, senang enggak diperhatikan cewek cantik gitu? Ada beberapa yang senang enggak diperhatikan? Renggan misalnya. Renggan enggak senang. Kenapa Renggan enggak senang? Enggak senang. Kepengen bebas sendiri gitu ya. Kalau diperhatikan orang tua. Tapi kalau diperhatikan Tuhan senang? Wah, setuju ya? Setuju. Kalau Tuhan perhatikan saudara, setiap langkah hidup diperhatikan oleh Tuhan. Daud pun berkata demikian. Kalau aku duduk atau aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari jauh Tuhan itu tahu. Jadi kita sadar bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan lalu menghakimi, tidak. Tuhan datang. Ya, kemarin saya membaca. Tuhan datang ke dalam dunia, Dia bukan menghakimi kita. Ingat itu ya. Tuhan datang bukan menghakimi setiap manusia, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Ya, kalau Tuhan Maha Tahu yang memperhatikan saudara dan saya, kasihnya itu tidak pernah berubah.
Kasihnya itu tidak selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Diperhatikan kita, artinya apa? Dia selalu menyediakan setiap apa yang kita perlu. Ia selalu menyediakan, bahwa ia selalu mendengar setiap apa yang didoakan kepada Tuhan. Dia tahu. Saudara mulai sadar bahwa Tuhan ada. Ya, terkadang kita tidak sadar, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita melakukan apa aja, langkah kita. Tetapi percayalah, orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan mengawasi dirinya bahwa ia tahu dan sadar bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ia memperhatikan, ia memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan Tuhan datang kepada setiap kita, memberikan satu ketenangan dalam hidup ini. Jiwamu tenang. Ya. Apa yang kamu perbuat, kamu bisa tenang. Orang kalau kerja, cari muka. Ya. Orang bekerja, cari muka. Ya. Ini jangan terjadi di dalam jemaat gereja Immanuel. Ya. Kalau saudara sedang kerja di sebuah kantor atau apa ya, tidak ada bosnya. Saudara tidur, ngorok, nonton ya. Tapi kalau sudah ada mobil bosnya datang, ini mobil bosnya datang, saudara siap, HP mati, pet. Ya. Saudara pura-pura di depan buku, sibuk, sama sudah dibuka-buka bukunya. Itu orang tarik muka, saudara. Apa yang kita perbuat Tuhan tahu. Nah, Tuhan tidak senang dua muka. Kita ini seperti buku yang terbuka, ya, bukan buku yang tertutup. Kita ini seperti buku yang terbuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita. Yuk, pada pagi hari ini kita mau tenang, ya, di hadapan Tuhan kita akan lakukan segala yang baik dalam hidup ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Ya, firman Tuhan saya ingin sekali lagi katakan. Ya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Haleluya. Tidak usah cari muka, tidak usah punya dua muka. Orang kalau punya dua muka tidak tenang hidupnya. Betul atau enggak? Pura-pura baik gitu loh, pura-pura baik tapi dalamnya enggak tahu. Ya, Tuhan enggak suka. Tetapi Tuhan mau supaya kita tenang. Nah, kita punya satu muka ini tenang hidup kita, betul enggak? Kita tenang untuk bekerja, bos datang atau tidak, kita tetap mengerjakan. Saudara akan diberkati. Amin. Haleluya. Ya, kami bersyukur pada saat akhir ibadah minggu pagi siang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur buat berkat kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan kepada setiap kami pada pagi siang hari ini ya Bapa. Kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Dan kami berdoa Tuhan buat ibadah sekolah minggu hari ini, buat ibadah raya nanti sore jam 5 sore. Biarlah Tuhan Kau akan menolong bagi kelas kecil, kelas besar, kelas pra-remaja sekolah minggu di tempat ini. Kau akan memakai guru-guru sekolah minggu, mereka yang setia membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan memberkati sinyal yang dipakai oleh anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami percaya pekerjaan tugas mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kehidupan mereka akan diberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ibadah kaum wanita, kaum pria, juga lansia, bagi ibadah KKA, Tuhan Kau memberkati, ibadah kaum muda, Tuhan Kau memberkati, Kau melawat anak-anak muda di tempat ini untuk menjadi anak-anak muda yang menjadi pahlawan iman di dalam Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan anak-anak muda ini, dimanapun mereka berada, mereka akan lepas dari pengawasan orang tua, tetapi ada pengawasan yang dari Tuhan dengan kasih setia menolong mereka, sehingga mereka boleh menjadi terang dimanapun anak-anak muda ini bekerja, anak-anak muda di sekolah melanjutkan kuliah. Kami mengucap syukur buat mereka yang sudah menerima kelulusan untuk melanjutkan yang lebih ke depan. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tahu, Engkau bekerja memberikan masa depan bagi anak-anak muda di tempat ini. Apa yang sedang mereka cita-citakan, biarlah mereka menyertakan Tuhan di dalamnya, sehingga Tuhan akan turut bekerja menolong bagi anak-anak muda di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan akan pakai anak-anak muda di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yang bekerja akan menjadikan satu pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu. Engkau akan menolong kehidupan mereka yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan rumah Tuhan di Tanah Belakang. Kami berdoa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang diagungkan dan dimuliakan. Kami percaya akan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Tepat waktunya Engkau pasti memberikan dan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih. Biarlah Kau pakai para pengurus panitia pembangunan, mulai dari ketua Bapak Heri. Tuhan akan menolong juga bagi setiap kami yang hidup di dalam pelayanan pembangunan rumah Tuhan. Kau akan memberkati apa yang mereka kerjakan. Pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami pulang yang jauh, yang dekat. Bagi saudara kami yang dari Kediri, Tuhan Kau menyertai, Engkau memberkati selama ada di tempat ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Selama ada di kota Magelang, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.
Jaya